Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan kita juga dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ketiga pada bab yang pertama, yaitu babu al-adab, yaitu hadis An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau dengan dua pertanyaan. Yang pertama tentang albir, tentang kebaikan, apa itu kebaikan. Yang kedua, apa itu dosa. Maka yang pertama Nabi menjawabnya, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya, dan ini sudah kita jelaskan kenapa Nabi menjawab kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, padahal ada kebaikan yang lain. Tapi kenapa yang Nabi sebutkan adalah akhlak yang mulia? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, Nabi ditanya tentang dosa. Ketika Nabi ditanya tentang dosa, Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Dosa itu, kata Nabi, adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang, sesuatu yang membuat hatimu itu tidak tenang ketika ingin melakukannya. Itulah dosa. Ya, hatimu ragu, hatimu tidak tenang ketika akan melakukan itu dosa. Ya, wa karihta ayyattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka manusia melihatmu. Ya, itulah dosa. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa, maka jawaban Nabi menjawab dengan menyebutkan tanda dan ciri itu dosa. Nabi menjawab dengan apa? Tandanya, cirinya, dan pengaruhnya itu dosa. Jadi apa tandanya dosa? Apa cirinya dosa? Dan apa pengaruh itu dosa? Nabi tadi menyebutkan cirinya itu dosa adalah ketika dilakukan atau ingin dilakukan, ada rasa apa? Ada rasa tidak tenang di hati, ada keraguan di dalam hati ketika akan melakukan itu dosa, atau ketika sudah melakukan dosa ada rasa tidak tenang, ada rasa mengganjal di hati kita. Dan kita tidak suka manusia melihat kita saat melakukan itu.
Itulah ciri dosa. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa merasakan ini? Kalau dosa tadi jelas Nabi menyebutkan ciri dosa itu kalau dilakukan apa tandanya? Hati tidak tentram dan malu kalau kita dilihat orang. Itulah dosa. Ya. Baik. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah setiap orang bisa merasakan itu? Apakah semua manusia ketika ingin berbuat dosa hatinya tidak tenang, malu, tidak suka dilihat orang? Apakah semua manusia ketika sudah berbuat dosa hatinya tidak tenang? Nah, jawabannya apa? Semua orang, apakah semua orang ketika ingin berbuat dosa ada rasa tidak tenang di hati? Ada rasa malu dilihat oleh orang? Kan tidak semua orang begitu. Sebagian orang ketika berbuat dosa atau ketika ingin mengerjakan dosa tidak ada rasa bimbang di hatinya. Hatinya biasa saja. Iya. Tidak ada rasa malu, ya biasa saja. Bahkan sebagian orang ketika berbuat dosa malah mempertontonkan dosanya. Bangga dengan dosanya, pamer dengan dosanya. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa sakit di hati ketika berbuat dosa. Nah, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan hadis ini? Apakah hadis ini keliru? Ya, kalau hadis ini jelas benar ya. Yang namanya dosa pasti begitu. Dosa itu begitu cirinya, begitu pengaruhnya pada manusia. Setiap orang yang berbuat dosa atau ingin berbuat dosa, itu ciri dosa itu, pengaruh dosa itu membuat pengaruh pada hati manusia. Ada rasa tidak senang, ada rasa tidak suka, ada rasa sakit, ada rasa macam-macam. Ya, maka jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fal kalam huna sabda Nabi di sini, sabda Nabi di hadis ini bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati manusia tidak tenang dan manusia tidak suka dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Asy-Syaikh mengatakan sabda Nabi di sini laisa amman likulli ahad, tidak berlaku pada semua manusia. Tidak berlaku pada semua manusia. Tidak semua manusia begitu, tidak berlaku. Bal huwa khasun, akan tetapi sabda Nabi di sini khusus ditujukan kepada mereka-mereka liman kana qalbuhu saliman tahiran naqiyya. Tetapi sabda Nabi di sini khusus ditujukan kepada mereka-mereka yang hatinya masih baik. Hatinya masih baik, masih bersih. Maka orang-orang yang hatinya masih baik, masih bersih, mereka inilah yang mampu merasakan pengaruh itu dosa. Bisa dipaham? Adapun orang yang hatinya rusak, orang yang hatinya sakit, apalagi mati itu hati, keras itu hati, dia tidak bisa merasakan pengaruh dosa. Makanya ada orang berbuat dosa biasa, tidak ada rasa sakit di hatinya, tidak ada rasa gelisah di hati, tidak ada rasa malu dilihat oleh manusia, bahkan kadang mereka berbangga dengan dosanya. Maka ini
bagi orang yang keras hatinya. Maka Syekh mengatakan sabda Nabi di sini ditujukan kepada mereka-mereka yang hatinya masih bagus, yang masih bersih hatinya. Mereka itu yang merasakan. Iya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat kondisi para sahabat, itu kalau berbuat dosa, itu luar biasa pengaruhnya. Dosa yang mereka lakukan itu sangat berpengaruh pada hati-hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka bagus. Hati-hati para sahabat itu hati-hati yang sehat, hati-hati yang tidak berpenyakit, hati-hati yang lembut, hati-hati yang tidak keras. Makanya kalau mereka ingin berbuat dosa atau sudah jatuh dalam dosa, itu luar biasa pengaruhnya pada hatinya. Iya, berbeda dengan sebagian kita. Contoh ya, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke Nabi memukul pipinya. Dia pukul pipinya, sahabat ini. Dia pukul pipinya, dia pukul dadanya, dia tampar pipinya, dia jambak rambutnya di depan Nabi. Tiba-tiba datang pas di hadapan Nabi, langsung dia pukul dada, dia tampar pipi, dia jambak rambutnya. Dalam riwayat yang lain, dia ambil tanah, dia taburkan ke mukanya itu tanah. Sambil dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, hancur hidup saya. Coba. Ya Rasulullah, halaktu. Hancur saya. Binasa saya, hancur saya. Lihat reaksi sahabat itu. Dia datang ke Nabi sambil berkata, binasa, hancur saya, sambil dipukul dada, dijambak rambut, dipukul pipi, ditaburi mukanya dengan pasir di hadapan Nabi. Kira-kira jamaah sekalian, apa kira-kira yang membuat sahabat ini mengatakan dirinya hancur? Kira-kira apa sebabnya sampai sahabat mengatakan saya hancur, binasa? Ya, kalau mungkin kita yang datang seperti itu mungkin kapan kena tipu kapan? Ya kan? Atau mungkin rumahnya kebakaran, atau mungkin bisnisnya bangkrut. Pokoknya mungkin kita akan memahami, oh dia ini mengatakan hancur, mungkin gagal dunianya. Apakah sahabat datang kepada Nabi mengatakan saya hancur? Apakah hancur dunianya? Hancur? Tidak. Terus apanya? Kenapa sampai sahabat mengatakan dirinya hancur? Maka Nabi bertanya, tenang. Kata Nabi, tenang. Apa yang menyebabkan dirimu hancur? Kenapa kamu mengatakan dirimu hancur? Maka dia berkata, ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar dalam agama ini. Apa itu? Ya Rasulullah, saya telah menggauli istriku di bulan Ramadan saat puasa. Coba lihat jamaah sekalian. Subhanallah. Jadi apa kesalahan sahabat itu sampai mengatakan dirinya hancur, binasa sudah, sampai kemudian memukul dada, menampar pipinya? Ternyata apa kesalahannya tadi? Dia telah menggauli istrinya. Bukan istri orang, istrinya sendiri dia gauli. Tapi sayangnya dia gauli bukan pada waktunya. Karena begitu. Menggauli istri itu, apa hukumnya menggauli istri? Wajib, Masya Allah, wajib kata dia. Masya Allah, wajib. Woi, berdosa kalau tidak ini. Bahaya ini. Hukumnya bahaya ini. Bahaya ini kalau wajib. Kalau 4 istrinya wajib digauli 4. Baik. Bahaya. Apa hukumnya menggauli istri?
Ya, ya tentu bisa berbeda-beda hukum ya. Tetapi intinya jamaah sekalian, menggauli istri ibadah, itu intinya. Menggauli istri ibadah, minimal sunnah hukumnya, minimal. Bahkan di kondisi tertentu justru disyariatkan, disunahkan menggaulinya kan di hari-hari tertentu. Hari apa itu Pak? Paham Bapak ini? Hari apa? Hari Jumat. Itu disyariatkan, disunahkan menggauli istri di hari Jumat sebelum pergi sholat Jumat. Jelas ya? Dan menggauli istri bernilai ibadah loh. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada saat engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Jadi ketika Anda menggauli istri, Anda sedang bersedekah. Masya Allah, perbanyak sedekah. Masya Allah ya. Sekali menggauli istri sedekah. Sedekah kita kepada istri kita, Masya Allah, berarti ibadah. Ya, tetapi ada saatnya dilarang. Tidak boleh. Ada waktu-waktu tertentu dilarang oleh Allah, disuruh kita sabar. Kapan itu? Di antaranya adalah saat bulan Ramadan, di saat sedang puasa. Tidak boleh, haram. Kalau tidak puasa boleh? Bulan Ramadan tidak puasa, bolehkah? Boleh. Yang penting Anda tidak puasa. Oh, kok bisa Ustaz tidak puasa? Dua-duanya safar. Ya kan? Dua-duanya safar kan tidak puasa. Boleh tidak puasa kalau safar. Yang penting jangan sengaja. Jangan sampai politiki. Gara-gara mau berhubungan dia sengaja safar. Tujuan utamanya mau berhubungan, ya akhirnya dibuat safar kedua-duanya. Nah, ini tidak boleh ya. Tapi kalau memang tujuannya safar, ya tiba-tiba di tengah jalan yang mau buka dua-duanya boleh, kemudian berhubungan tidak masalah, halal. Tapi kalau sedang berpuasa, ini yang tidak boleh. Nah jamaah sekalian, yang terjadi pada sahabat itu adalah dia menggauli istrinya di bulan Ramadan saat berpuasa. Dan dalam riwayat yang lain, sahabat ini dikenal sebagai sahabat yang memang luar biasa nafsunya. Nafsunya memang luar biasa. Sampai disebutkan dalam riwayat, ya baru kelihatan sedikit saja, kata dia sendiri bilang, kalau kelihatan sedikit sudah lompat. Coba. Kan ada laki-laki yang begitu. Jadi itu nikmat dari Allah itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Masya Allah itu. Ya. Jadi jemaah sekalian, coba kita kembali kepada riwayat tadi. Sebenarnya kalau sahabat itu berbuat begitu, ada sisi udurnya kan? Karena memang dia kondisinya seperti itu. Tapi lihatlah reaksi seorang sahabat yang hatinya baik. Luar biasa. Sampai datang ke Nabi begitu. Padahal harusnya jamaah sekalian, tanpa harus datang ke Nabi kan bisa. Cukup dia bertobat kepada Allah kan bisa. Tapi begitulah orang kalau hatinya baik, hatinya bersih, dia tidak merasakan tenang sebelum mendapatkan solusi. Apa solusi saya ini? Dia tidak bisa memendam rasa sakit itu. Ada rasa sakit di hati saat jatuh dalam kesalahan. Itulah orang-orang yang baik hatinya. Dan kalau mau menilai iman kita bagus, begitulah. Kalau bapak, ibu ingin menilai hatinya seperti apa, imannya seperti apa, seperti itu kondisi iman yang bagus. Nabi SAW mengatakan, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Nabi, barang siapa yang kebaikannya membuatnya bahagia, kebaikan membuatnya senang, membuatnya bahagia, membuatnya luar biasa tenang,
kemudian kejelekan dosa membuatnya sedih, maka itulah tanda orang itu beriman. Itulah orang yang beriman. Kebaikan membuat dia senang, membuat dia bahagia. Dosa membuatnya sedih, membuatnya tidak tenang. Maka kata Nabi, bahwa mukmin itulah orang yang beriman. Dan seperti itulah kondisi para sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa merasakan bagaimana pengaruh itu dosa dalam hatinya. Ya, adapun orang-orang yang hatinya rusak, na'udzubillahi min dzalik, hatinya keras, maka dosa apapun tidak memberi efek pada hati. Bahkan seperti yang kita sebutkan, justru banyak di antara manusia berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Betapa kerasnya itu hati. Kalau sudah berbangga dengan dosa, bercerita tentang dosa yang dia lakukan, itu menunjukkan betapa kerasnya hati orang itu. Ya, maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi di sini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hatinya masih baik. Hati yang baik pasti akan merasakan pengaruh itu dosa. Ketika dia ingin melakukan itu dosa, tidak tenang hatinya. Ya, malu dilihat oleh orang. Ketika sudah berbuat dosa, hatinya juga tidak tenang sampai dia mendapatkan solusi. Ya, apa yang saya sebutkan tadi, satu dari sekian banyak sahabat yang begitu modelnya. Itu salah satunya itu. Banyak lagi sahabat yang lain yang begitu. Ya. Bahkan ada sahabat Nabi itu, ada satu sahabat Nabi itu, subhanallah, sebenarnya dia tidak salah. Tidak salah dia. Cuma dia menganggap dirinya salah. Padahal tidak salah. Ada satu sahabat Nabi namanya Thabit ibnu Qais ibnu Syammas. Thabit ibnu Qais ibnu Syammas. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Itu ayat yang turun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat suara kalian, artinya mengangkat volume suaramu keras melebihi volume suara Nabi. Jangan. Tidak boleh volume suara kalian di atas volume suara Nabi. Tidak boleh, kata Allah. Jangan. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapan Nabi seperti kalian mengeraskan suara antara satu dengan yang lain. Beda, beradab kalau di hadapan Nabi. Tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Nabi seperti kalian mengeraskan suara di hadapan yang lain. Kata Allah, kalau kalian melakukan itu, maka amal-amalmu terhapus. Coba. Amal-amalmu terhapus dalam keadaan kalian tidak sadar. Nah, ini yang kita takutkan ini. Jangan sampai selama ini amal kita sudah terhapus, kita tidak sadar. Dengan sebab apa sebabnya? Mengangkat suara melebihi suara Nabi. Ketika turun ayat itu, sahabat Thabit ibnu Qais ibnu Syammas itu berhari-hari tidak muncul. Setiap hari sebelum turun itu ayat selalu bersama Nabi. Setiap majelis Nabi hadir dia mendengarkan ilmu. Ketika turun ayat itu berhari-hari Thabit ibnu Qais tidak muncul. Maka Nabi merasa kehilangan. Mana Thabit ini? Kenapa tidak ada dia? Berhari-hari saya tidak lihat. Ada yang tahu beritanya? Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada yang tahu beritanya? Dan ini salah satu akhlak sebenarnya. Ya, salah satu akhlak yang Nabi contohkan kepada kita itu, kalau kita ada teman-teman kita sudah berhari-hari tidak kelihatan, cari tahu lah di mana dia. Barangkali sakit,
Barangkali apa ada halangan, itu akhlak Nabi itu. Nabi begitu. Mana Sabit? Kenapa tidak kelihatan? Kemana dia? Ada yang tahu di mana dia? Bagaimana kondisinya? Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya. Saya akan ke rumahnya mengecek. Kata Rasulullah, ya silahkan. Datanglah sahabat itu. Alangkah kagetnya sahabat ketika sampai di rumahnya Sabit. Dia melihat Sabit sedang mengurung diri, termenung sendiri. Dalam riwayat dia, apa namanya ini? Kepalanya itu kayak ditungging, apa namanya? Apa namanya? Kayak kepala di apa? Ya ditungging kalian. Wah, kondisinya. Maka sahabat, wahai Sabit, ada apa denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Anda sakit atau gimana? Maka sahabat Sabit mengatakan, syarrun kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi. Sungguh sangat buruk keadaan orang yang mengangkat suaranya melebihi suara Nabi. Sungguh sangat buruk kondisi, sangat buruk keadaan seseorang yang mengangkat suaranya melebihi suara Nabi, terhapus amalnya. Ya. Dan saya khawatir saya termasuk penduduk neraka, katanya. Jadi jamaah sekalian, kenapa? Begini, Sabit ibnu Qais ibnu Syammas itu sahabat Ansor yang dikenal suaranya menggelegar kalau bicara. Dikenal sahabat ini kalau bicara suaranya besar. Itu salah satu keistimewaan beliau. Makanya beliau itu digelari Khatibul Ansar. Digelari apa? Khatibul Ansar. Khatibnya orang-orang Ansar. Diangkat jadi khatib. Kenapa? Karena suaranya menggelegar, lantang suaranya. Dan orang yang bagus jadi khatib begitu. Ternyata sebabnya itu. Saya selama ini suara saya besar, melebihi volume suara Nabi. Maka saya khawatir sayalah yang dimaksud ayat itu. Coba. Subhanallah. Jamaah sekalian, pertanyaannya, apakah Sabit salah di situ? Kan tidak. Sebab itu alami. Itu ada sebagian orang memang tidak bisa pelan suaranya. Itu namanya tabiat manusia, alami kan? Biar bisik-bisik, bisik-bisik tapi kedengaran sampai keluar. Padahal dia sudah bisik-bisik itu. Iya kan? Tapi dia adalah sahabat. Menganggap dirinya ayat itu turun kepadanya. Dan lihat reaksinya bagaimana, berhari-hari tidak muncul, mengurung diri di rumah, termenung sedih sampai kepalanya ke bawah tadi. Maka kembalilah sahabat itu ke Nabi. Ya Rasulullah, ternyata begini. Ceritakanlah kejadian itu. Maka Nabi berkata, wahai engkau, kembalilah kepada Sabit, katakan kepadanya berita, ya basyirhu bil jannah. Kembalilah kepadanya, berikan berita gembira bahwa untuknya surga. Untuknya surga. Bukan penuh neraka, bahkan berikan berita gembira kepadanya, untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sabit ibnu Qais ibnu Syammas termasuk salah satu sahabat yang sudah pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan persaksian dari Nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Tapi syahidnya tadi apa? Itulah kondisi sahabat. Itulah yang kita dapati dari mereka, luar biasa. Terlalu banyak contoh dari kehidupan sahabat, bagaimana maksiat, bagaimana pelanggaran itu memberikan pengaruh yang luar biasa pada hati-hati mereka. Oleh karena itu, barakallahu fiik, ya, ini bisa kita nilai diri kita masing-masing. Silahkan menilai dari kita bagaimana hati kita, iman kita ini. Lihat ketika kita berbuat maksiat. Kalau masih ada rasa sakit di hati kita, alhamdulillah.
masih ada penyesalan, masih ada rasa sakit, masih ada rasa tidak tenang, keinginan untuk bertobat kepada Allah, maka tanda hati itu masih baik. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya, itu dosa. Ayo. Apalagi dosa besar. Iya. Apalagi sampai meremehkan. Ayo sudah bahaya lagi. Lain-lain kalau sudah meremehkan. Sudah meremehkan, mengentengkan maksiat, itu lain lagi, pelanggaran lain lagi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ketiga. Baik. Kita lanjut hadis yang keempat ya. Sebelum kita lanjut, di sini ada faedah yang bagus. Sepertinya bagus faedah ini yang kita sampaikan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ya, fal ismu ya istadallu alaihi bi amrayn. Dosa itu bisa kita ketahui dengan dua perkara. Dosa itu bisa kita tahu ini dosa dengan dua perkara. Yang pertama, al-amrul awal al-adillatus syar'iyyah. Yang pertama, kita bisa ketahui itu dosa melalui dalil-dalil syar'i. Melalui dalil-dalil syar'i. Maksudnya apa dalil syar'i? Al-Quran dan hadis. Disebutkan di Al-Quran dosa, disebutkan di hadis dosa. Itu kita tahu dosa itu dengan dua cara. Kita tahu dosa itu dengan dua cara. Yang pertama lewat dalil-dalil syar'i dari Al-Quran. Misalnya di Al-Quran disebutkan ya apa dosa? Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa itu? Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Ya, dan seterusnya. Jadi lewat dalil-dalil syar'i. Dari hadis Nabi banyak misalnya. Ya, misalnya innallaha ya atau apa? Banyak ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal khinziri wal asnam. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi melarang jual beli khamr. Tak boleh jual beli khamr, minuman keras. Haram. Dosa. Wal khinzir, jual beli babi. Wal asnam, jual beli patung. Tak boleh. Nah, itu haram itu. Itu bagaimana kita tahu? Dari mana kita tahu haram? Dari dalil-dalil syar'i. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Misalnya hadis juga Nabi melarang ya an samanil kalbi, Nabi melarang jual beli anjing. Tak boleh jual beli anjing, haram. Kemudian wa mahril bagi, Nabi melarang upah perzinahan, upah pelacuran. Tak boleh, haram itu. Upahnya, hasilnya haram. Wa hulwanil kahin, Nabi melarang upah perdukunan. Tak boleh perdukunan, upahnya haram, hasilnya haram. Itu semua dari mana kita tahu itu haram? Dari dalil-dalil syar'i. Itu satu. Ya. Yang kedua al-amru tsani, yang kedua kita bisa tahu itu haram, kata beliau. Yang kedua, fa idza khafiyatil adillatu faraji' nafsaka fa idza lam tajid dalilan ala anna hadha asy-syai'a haramun wa annahu mamnu'un faraji' nafsaka. Kata beliau, jika dalil-dalil tersebut tersamarkan bagimu, engkau tidak mendapatkan satu dalil dari syariat tentang masalah tersebut, ya kan? Maka kembalikan kepada dirimu. Itu kata beliau. Ada satu kasus, kita cari dalil tidak ada. Dan dapat dalil haram atau tidak?
Atau mungkin juga kita mau tanya orang tidak ada tempat bertanya kan? Maka bagaimana cara tahu itu haram? Kembalikan kepada dirimu, kata beliau. Fa idza wajadta fi nafsika tuma'ninatan fi qabulihi fa'lam annahu khair. Jika engkau mendapati jiwamu tenang, ya, jika engkau mendapati hatimu tenang dengan itu, kalau dilakukan, ya, jiwamu menerima itu, ketahuilah berarti itu adalah kebaikan, baik, bukan haram. Wa idza wajadta fi nafsika nufratan anhu wa adama qabuli lahu wa adama itmi'nani lahu fa hadha dalilun ala annahu syarrun. Dan jika kau mendapati dirimu itu, jiwamu itu mengingkari, tidak menerima, tidak tenang dengan itu, maka ketahuilah itu adalah jelek, jangan lakukan. Nah ini, ya, baik. Itu yang kedua ini, cuma yang kedua ini kalau antum tidak mendapatkan dalil dan tidak ada tempat bertanya, misalnya di tengah hutan, misalnya kan, contoh di tengah hutan, ya ada sesuatu di mana ini, ya, dan antara apa, dan mesti kita misalnya kerjakan, ya kan, kita tidak tahu dalilnya apa, dalilnya haram atau apa ini. Terus mau telepon orang, mau tanya, tidak ada tempat bertanya. Sementara harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Kembalikan kepada diri. Kalau jiwamu tenang melakukan itu, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa mengganjal, maka lakukan. Itu kebaikan. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Ya, tapi kalau sudah ada dalil mengatakan haram, sudah jelas haram. Tapi Ustaz, hatiku tenang. Gimana itu? Hah? Sudah jelas haram. Tapi kalau saya lakukan itu, Ustaz, tenang hatiku, tentram jiwaku. Gimana itu? Berarti hatimu bermasalah. Ya kan? Karena yang harus selalu kita dahulukan dalil, bukan. Makanya tadi saya mengatakan kalau tidak ada dalil, paham? Tapi kalau sudah ada dalil, maka tidak boleh kita kembali kepada perasaan, tidak boleh, dalil yang diamalkan. Tidak boleh kemudian kita berkata, Ustaz, saya rasa itu biasa saja hatiku, ya, tidak ada rasa mengganjal. Ya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Masih ada waktu berapa? Ya, 5. Tidak ada pertanyaan? Selesai hadis ini ya. Waktunya sisa 5 menit, kayaknya tidak cukup untuk membahas hadis keempat. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Bagaimana dengan yang model gantungan kunci tapi berbentuk patung? Bahwa kita disuruh titip beli patung liberty, modelnya kecil. Kalau kita kena juga, ya. Patung yang dimaksud, yang dilarang itu patung yang bernyawa, patung makhluk bernyawa, itu yang tidak boleh. Ya, patung, pokoknya patung bernyawa, ya, dan sempurna dia. Tapi kalau misalnya hanya kepala, tidak ada mata, kepala tok, itu tidak masalah. Jadi yang dimaksud dilarang itu patung makhluk bernyawa dan sempurna, ada kepalanya, ada ininya. Tapi kalau ada patung bernyawa tidak ada kepalanya, boleh. Ya, misalnya patung kuda, tapi tidak ada kepalanya, boleh, tidak masalah. Atau ada kepala tok tapi tidak ada apa? Tidak ada mulut, tidak ada ini, tidak ada, hanya kepala tok. Itu sebagai ulama mengatakan tidak masalah. Nah, tapi yang lebih bagus itu kalau kepalanya memang tidak ada, itu lebih aman. Ya, karena disebutkan dalam hadis innamas suratu fir ra'si, kata Nabi, sesungguhnya gambar yang dilarang, patung yang dilarang itu adalah pada kepalanya itu, yang ada kepalanya. Fa idza quti'ati ar-ra'su, maka jika kepala sudah dipotong, sudah tidak ada kepala, fala surah, maka tidak dianggap surah, gambar yang terlarang. Nah, jadi tinggal dilihat itu patung itu bagaimana modelnya. Kalau dia tidak sempurna, tidak masalah. Nah,
Ya. Apalagi kalau patung itu disembah, itu lebih haram lagi. Ya, patung yang disembah tidak disembah, kalau dia bernyawa tidak boleh, haram diperjualbelikan. Apalagi kalau patung itu disembah. Ada orang pesan menjual patung, saya pesan patung ya, patung Bunda misalnya, Bunda Maria atau patung ini. Nah, itu lebih haram lagi itu, karena patungnya disembah. Double dosa dari situ. Nah, baik, masih ada? Ya? Oh enggak masalah. Ya, tapi jangan ada kepalanya itu. Kalau bisa ya, atau kepala tanpa ada itu. Ya, itu tidak masalah insyaallah. Baik. Masih ada? Ya, silakan. Sama sekarang itu banyak yang rukyah. Bagaimana rupanya itu halal atau tidak? Rukyah, baik. Iya boleh, halal. Boleh ya, mengambil upah dari rukyah halal. Ya, sahabat mengambil upah. Ada sahabat merukyah kepala desa yang kena kalajengking itu kan, maka sahabat minta upah kambing. Ya, setelah dikasih kambing mereka makan, masih ada tersisa, kata mereka tunggu dulu. Kita tanya dulu Nabi, jangan sampai tidak boleh, ya kan? Ya, datanglah mereka bertanya ke Nabi, kata Nabi, masih ada kah? Kata Nabi, masih ada. Kalau masih ada kasihkan juga. Menunjukkan Nabi setuju. Maka tidak masalah ya. Bahkan ada hadis Nabi bahwa yang inna haqqa, ya, yang paling berhak untuk diambil upahnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Boleh. Baik. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.